Di video kali ini gue bakal jelasin alur cerita Logan Lucky. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jimmy Logan dengan anak yang bernama Sadie tinggal di West Virginia. Jimmy menyarankan Sadie untuk menyanyikan lagu favoritnya yaitu Take Me Home Country Roads dari John Denver untuk kontes kecantikan yang akan diikutinya. Tapi Sadie nggak yakin untuk membawakan lagu tersebut. Di sini dapat diketahui kalau Jimmy bercerai dengan istrinya yang bernama Bobby yang mempunyai hak asuh Sadie. Kini Sadie tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya yang bernama Modi. Sebelum Sadie kembali ke ibunya, Jimmy bilang kalau dia akan datang tepat waktu ke kontes kecantikan anaknya tersebut. Jimmy lalu terlihat sedang mengerjakan proyek bawah tanah di area balap mobil yang bernama Charlotte Speedway. Di sini dia dipanggil oleh bosnya yang bernama Kel, yang memecatnya karena ada pekerja yang memberitahu kalau Jimmy kakinya pincang satu akibat bermain football saat SMA dulu. Jimmy yang selama ini udah mencoba menyembunyikan kaki yang pincang tersebut, mau gak mau harus menerima keputusan bosnya. Kita lalu diperlihatkan kalau Jimmy mempunyai adik perempuan yang bernama Melly yang merupakan hairstylist. Jimmy pergi ke rumah Bobby untuk menemui Sadie, tetapi di sini dia diberitahu kalau Bobby dan keluarganya akan pindah ke Lynchburg, di mana ini akan membuat Jimmy akan lebih sulit untuk menemui Sadie. Malamnya, Jimmy pergi ke bar milik adiknya yang bernama Clyde, yang merupakan mantan veteran perang Irak yang kehilangan satu tangannya dan sekarang memakai tangan palsu. Gak lama kemudian, seorang pemilik perusahaan minuman buat olahraga bernama Max masuk bersama kedua temannya. Max yang angkuh membuat tangan palsu Clyde sebagai lelucon. Clyde lalu melepaskan tangan palsunya dan menyajikan minuman hanya dengan satu tangan yang membuat Max tampak terkejut. Max meminta Clyde membuat minuman lagi untuk dia rekam dan sebarkan. Tetapi Jimmy yang mendengar itu nggak suka lalu menyerang Max dan kedua temannya. Sementara Jimmy berantem, Clyde melangkah keluar dan melempar bom molotov ke mobil Max. Max dan dua temannya pun keluar dan melihat mobilnya terbakar. Sementara Jimmy dan Clyde pergi. Pada keesokan harinya, Jimmy mengajak Clyde untuk merampok Charlotte Motor Speedway pada saat perlombaan besar Coca-Cola 600 yang sedikit lagi akan diadakan. Clyde tidak yakin dengan ide ini, tetapi Jimmy kemudian menjelaskan kalau dia tahu bagaimana uang penjualan tiket mengalir ke sebuah pipa terowongan bawah tanah, kemudian menuju ke lemari besi. Jimmy lalu juga bilang kalau di perlombaan tersebut staf dan keamanan tidak akan ketat seperti biasanya. Merasa ide itu masuk akal, Clyde pun setuju. Nah, untuk membantu perampokan, mereka berdua mengajak Melly dan juga Jobeng, yaitu seorang kriminal pembobol berangkas yang sedang dipenjara. Jimmy dan Clyde pun pergi ke penjara untuk bertemu dengan Jobeng. Mereka berdua menjelaskan rencana mereka, yang kemudian Jobeng tertawakan karena dia sendiri aja lagi ada di penjara. Joe juga nggak percaya dengan mereka karena sisi kota tahu kalau keluarga Logan memiliki kutukan yang membuat mereka sial. Jimmy dengan muka serius meyakinkan Joe dan bilang kalau mereka bisa membawa dia masuk dan keluar dari penjara tanpa ada yang menyadarinya. Mendengar ini, Joe pun akhirnya setuju ikut dengan syarat kedua adik laki-lakinya yang bernama Fish dan Sam juga harus ikut. Keesokan harinya, Jimmy dan Clyde pergi mengunjungi Fish dan Sam yang sedang berada di karnaval dan mengajak mereka. Nah, Clyde kemudian menabrakkan mobilnya ke sebuah toko. Ini dia lakukan supaya dia bisa masuk penjara dan membantu Joe keluar dari sana. Clyde pun dijatuhi hukuman penjara, tapi karena mengenang jasanya dalam perang Irak, dia hanya dipenjara selama 90 hari. Sementara itu, dengan bantuan seorang wanita yang bekerja di lemari besi, Melly, Sam, dan Fish memenuhi sistem pipa dengan kecoa untuk menentukan pipa mana yang ke lemari besi. Di saat Jimmy sedang mengumpulkan persediaan, dia bertemu dengan Sylvia Harrison, seorang dokter yang merupakan temannya waktu SMA. Sylvia memberikan suntik tetanus gratis karena dia sedang menjalankan klinik keliling. Jimmy lalu mendapatkan informasi kalau para pekerja terowongan Speedway akan menyelesaikan pekerjaan mereka lebih cepat, sehingga perampokan harus dilakukan seminggu lebih cepat. Sementara itu di penjara, Joe membuat kesepakatan dengan salah satu tahanan yang bernama Neiman untuk mengordinasi tahanan lain untuk membuat kerusuhan. Di saat makan siang, Joe berpura-pura keracunan makanan, jadi dia pun dibawa ke rumah sakit penjara. Di sini Clyde muncul dan bersama Joe mereka pun keluar dari penjara. Di sisi lain, Neiman melaksanakan tugasnya.
dan terjadilah kerusuhan di penjara. Sementara Joe dan Clyde kabur dari penjara tanpa ketahuan. Mereka berdua bertemu dengan Melly yang kemudian membawa mereka ke Speedway. Kepala penjara yang bernama Warden Burns kelabakan dan berusaha menangani kerusuhan di penjara. Masalahnya, Warden ini gak mau menelpon polisi karena takut reputasi penjaranya menjadi jelek. Dia pun mencoba menuruti kemauan para tahanan. Di sisi lain, Fish dan Sam meledakkan jaringan Speedway, sehingga pengunjung hanya bisa membeli tiket secara tunai. Sementara itu, Jimmy, Clyde, dan Joe masuk ke tempat pipa mengalir. Di sini Joe merakit bom dengan bahan yang membuat Jimmy dan Clyde tercengang, yaitu kantong plastik, pemutih, garam palsu, dan juga permen jelly. Joe lalu memasukkan bom ke dalam pipa untuk meledakkan corong lemari besi. Mereka lalu menyedot banyak uang dengan pompa parfum besar yang dipasang ke pipa. Nah, uang-uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong sampah yang kemudian dibawa oleh Fish dan Sam. Namun, asap bom dapat diketahui oleh staf Speedway sehingga mereka meminta keamanan untuk mengeceknya. Para penjaga pun sempat berpapasan dengan Fish dan Sam dan juga Jimmy yang mengatakan kalau mereka tidak melihat atau mencium asap sehingga para penjaga tidak jadi mengecek. Di saat pekerjaan mereka selesai dan ingin menyelinap keluar, Clyde dan Joe ditemukan oleh Max dan pembalap yang disponsorinya yang bernama Dayton White yang sebelumnya bertengkar dengan Max. Di sini Clyde tanpa basa-basi langsung menghajar Max lalu pergi. Di penjara, Neman membakar tong sampah yang dikira Warden terjadi kebakaran. Karena takut, Warden terpaksa memanggil pemadam kebakaran. Dan di saat pemadam kebakaran akan berangkat ke penjara, Clyde dan Joe menyamar menjadi pemadam kebakaran lalu berhasil masuk ke penjara tanpa ada yang mengetahuinya. Di sisi lain, Sadie bersiap tampil di kontes kecantikan dengan lagu suara ibunya yaitu Umbrella dari Rihanna. Di panggung, Sadie melihat Jimmy yang baru datang dan dia langsung mengganti lagunya dengan menyanyikan lagu favorit ayahnya yaitu Take Me Home Country Roads. Di sini pun Jimmy terlihat bangga dan terharu dan pada akhirnya Sadie memenangkan kontes tersebut. Gak lama kemudian, di TV terdapat berita yang mengatakan kalau uang yang dicuri dari Speedway sudah ditemukan oleh polisi. Ini dikarenakan Jimmy meninggalkan uang hasil rampokan di pom bensin dan dia melaporkan lokasi tersebut ke polisi tanpa menyebutkan namanya. Di sisi lain, agen FBI bernama Sarah Grayson menyelidiki kasus ini. Sebagai permulaan, Sarah mengunjungi Warden, tetapi Warden yang gak mau reputasinya jelek mengatakan kalau di penjara gak terjadi apa-apa. Dia juga mengatakan kalau Clyde dan Joe ada di penjara pada waktu perampokan. Sarah lalu mengunjungi Max yang bonyok di rumah sakit. Di sini Max menjelaskan tentang pertemuannya dengan Clyde, tetapi penjelasan tersebut berbeda dengan penjelasan Dayton yang dengan sengaja mengatakan kalau Max gak bertemu dengan Clyde. Ini dilakukan Dayton karena pertengkarannya dengan Max yang masih membuatnya kesal. 6 bulan setelah perampokan, Sarah yang masih menyelidiki kasus ini pergi menemui pemilik Speedway. Tetapi pemilik tersebut sudah puas dengan pemulihan uang yang dia dapatkan dari asuransi dan dia meminta kasus ini untuk ditutup. Di sisi lain, Joe yang dibebaskan dari penjara pulang ke rumahnya dan menemukan kantong plastik berisi uang yang dikubur di halaman rumahnya. Sementara itu, Neman yang dikeluarkan dari penjara juga mendapatkan kantong yang berisi uang. Begitu juga dengan Sylvia dan pekerja di lemari besi yang telah membantu Jimmy. Di sini kemudian dijelaskan kalau tujuan Jimmy membiarkan polisi menemukan uang perampokan adalah supaya polisi mengira pelaku nggak jadi merampok dan membiarkan semua uang di situ. Nah, kemudian juga dijelaskan kalau ternyata waktu itu di saat yang lain sedang membawa uang hasil rampokan keluar, Jimmy dibantu dengan Melly menyedot dan memasukkan beberapa uang lagi ke dalam kantong lain yang kemudian mereka sembunyikan. Uang inilah yang kemudian Jimmy bagikan kepada Joe dan yang lain. Beberapa lama kemudian, Jimmy yang sudah berpacaran dengan Sylvia pergi ke bar milik Clyde. Di bar juga terdapat Joe yang sedang PDKT dengan Melly. Nah, Clyde kemudian melayani wanita misterius yang ternyata adalah Sarah yang sedang menyamar untuk membongkar kasus perampokan, padahal kasusnya sudah ditutup. Lalu film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Logan Lucky.
Kalau kalian punya rekomendasi film yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe supaya dapat update video terbaru.